Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prina Mandalika, NIM 482 dari kelas H, akan menjelaskan tentang merek dan indikasi geografis. Yang pertama yaitu pengertian dari merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh barang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Yang kedua yaitu indikasi geografis. Dalam indikasi geografis ini adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia, kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu. Yang selanjutnya yaitu macam-macam merek, yaitu ada yang pertama merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Yang kedua yaitu merek jasa, yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa jenis lainnya. Yang ketiga yaitu merek kolektif. Merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa jenis lainnya. Yang kedua yaitu lingkup merek. Yaitu yang pertama ada tanda yang diberi perlindungan merek. Pada umumnya skala tanda yang berupa gambar, kata, huruf, angka, susunan warna, dan seterusnya itu adalah unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan untuk kegiatan perdagangan barang, jasa dapat dimintakan perlindungannya. Merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang ketiga yaitu merek yang ditolak. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain, mempunyai persamaan yang pada pokoknya keseluruhannya merek yang sudah terkenal milik pihak lain, lalu juga memiliki persamaan dan beda pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Bentuk dan nama perlindungan. Pada saat diberikan sertifikat tanda perlindungan sah, maka pemegang merek dilindungi untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jangka perlindungan merek yaitu 10 tahun dan dapat diperpanjang selama merek tersebut digunakan dalam bidang perdagangan atau jasa. Yang selanjutnya yaitu pelanggaran dan sanksi. Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran merek antara lain diatur sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya, itu dapat dipidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Menggunakan merek yang sama, pidana penjara 4 tahun dan denda 800 juta rupiah. Tindak pidana dalam merek merupakan delik aduan. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dalam undang-undang ini dasar hukumnya yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 18A ayat 2, pasal 18B ayat 2, pasal 20 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Di era globalisasi perdagangan global, bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Tahun
bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi dan nasional sehingga perlu diganti. Baik, itu penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.